Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah ta'lim Baitur Rahim, yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus tentu yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Baitur Rahim, Kang Soim, dan kawan-kawan pengurus tentunya. Kita doakan beliau dan segenap jajaran pengurus yang terus bersemangat. Salam, mangga Pak, dalam rangka memakmurkan mushola. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah bersama kita ada orang tua kita, Bapak Syarifuddin, Bapak Haji Azwar Anas, Bapak Bagio, Bapak Sugiono, dan para sepuh yang lainnya. Mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, semakin istiqomah dalam ibadah tentunya. Jamaah yang dirahmatullah, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di ta'lim pekanan lah. Seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab Fatihah kita semuanya diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala urusan apapun lah. Juga kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin solihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Kita masih membahas tentang adab-adaban wudu, dan sudah sampai di basuh muka, basuh wajah, dan kita juga sudah ngobrol bareng tentang batas wajah, baik panjangnya maupun lebarnya. Pertemuan yang lalu sudah. Panjangnya berarti dari mulai tempat tumbuhnya rambut bagian atas, kening bagian atas, sampai bawahnya ujung dagu. Yang biasa punya jenggot, ya berarti tempat tumbuhnya jenggot. Nah, lebarnya dari kuping ke kuping, itu lebarnya. Apapun yang tumbuh di permukaan wajah wajib terbasuh
secara merata, kecuali jenggot yang tebal. Jadi boleh jenggot yang tebal bagian dohirnya saja, jadi tidak wajib sampai ke dalam yang tebal. Tapi kalau jenggotnya yang rambyang-rambyang, wajib sampai ke akarnya, sampai ke batas tumbuhnya, jadi sampai ke kulitnya. Ukuran tebal itu bagaimana? Tebal itu ketika ada orang yang diajakin ngobrol dan dia berjenggot, kita yang diajak ngobrol itu ya ukuran kan gak jauh kalau ajak ngobrol mah, deket-deketan, ketahuan dasar kulitnya tuh ketahuan, maka itu jarang. Kalau yang gak ketahuan berarti tebal gitu. Jadi yang tebal itu yang wajib dibasuh berarti bagian luarnya saja, jenggot yang tebal. Tapi kalau yang jarang harus sampai kulitnya. Nah, terlepas dari itu, apapun yang tumbuh di muka, di wajah, rambut apa saja, maka wajib terkena basuhan air sampai ke dasar itu. Walaupun di sini ada pendapat yang kalau meskipun perempuan, umpamanya ada kumisnya apa, tapi kalau model perempuan berkumis wajib sampai bawahnya itu kena. Kayak mohon maaf, setengah perempuan setengah laki-laki itu. Nah, itu apa namanya, itu wajib sampai. Nah, masuk kajian malam ini wakul ya, wakul. Pada saat basuh wajah, di sini kalimatnya inda ghuslil wajhi, udah ketemu ya? Wakul inda ghuslil wajhi. Nah, kalau basuh wajah mah ya insya Allah masih bisa, sebab di penjelasan kitab ini niat itu bisa pada saat cuci tangan menjelang kumur-kumur tuh bisa niat di situ, tapi harus dipertahankan sampai selesai basuh wajah. Umpama pakai yang biasa kita pelajari bahwa niat wudu itu inda ghuslil wajhi, maka ya niatnya di situ. Biasanya guru-guru kita ngajarin tuh nawaitunya pas jatuhnya air, kan begitu bahasa nawaitunya. Nawaitu raf'al hadasil aswar, tapi niatnya tuh pas jatuhnya air di wajah. Berarti doa ini bisa setelahnya dibacanya doanya. Kalau umpama pada saat nawaitu raf'al hadasil asghar tek ininya ngucap niat berbarengan dengan jatuhnya air di wajah, terus lisannya ngucapin doa ini, ya nggak ada masalah kalau bisa nyambung. Soalnya di sini kalimatnya waqul inda ghuslil wajhi, ada doa nih. Maka ada yang menjelaskan boleh setelahnya, setelah basuh muka. Jadi sebelum tangan, nanti tangannya setelah basuh tangan boleh, atau sekalian kalau tangan. Masalahnya kalau wajah memang tempatnya pada saat kita niat. Ingat kan pelajaran yang awal-awal itu, jadi niatnya tuh bisa dimulai, lafaz niatnya tuh bisa dimulai dari basuh dan dimulai dari siap, tapi dengan catatan harus sambung sampai basuh wajah. Begitu lupa ya gagal wudunya betul. Maka kebiasaan, dan memang makanya disebut niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, itu rata-rata di kitab fikih itu ya pada saat basuh wajah. Berarti baca doa ininya setelah, nggak ada masalah. Apa doanya? Wa qul 'inda ghuslil wajhi, katakan olehmu pada saat basuh wajah, doanya ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Masya Allah, ini doa kayaknya belum pernah dibaca ini. Ya nggak apa-apa lah,
Kalau sekali-kali dibaca ya alhamdulillah. Jadi pada saat basuh wajah atau setelahnya nih, Allahumma ya Allah, bayyid, putihkan olehmu wajhi, wajahku, maksudnya sinarkan. Putihkan itu ya dengan, bukan putih kayak cat putih, bukan, binurika, dengan cahayamu. Bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika, di hari engkau membuat putih wajah-wajah kekasihmu. Nanti itu di akhirat itu orang yang wudunya sempurna itu ya kelihatan, mencorongnya itu kelihatan, sinarnya kelihatan. Apalagi yang tukang doa model begini, ya wudunya yang rapih, jangan keceprek-keceprek ya, wudunya yang pakai aturan, sesuai aturan yang ulama. Saya nggak langsung ngomong aturan Kanjeng Nabi sih, kejauhan kita. Ya aturan ulama yang ngerti wudunya Nabi, yang memahami gitu maksudnya. Kita ikut guru-guru kita, wong kita nggak zamannya Nabi, tapi pasti tidak akan lepas dari aturan Rasulullah. Kita ikut guru-guru yang paham. Wala tusawwid wajhi bidzulumatika, dan jangan engkau gelapkan. Tusawwid asal hitamkan wajahku, ya Allah kelewus banget. Jangan kau hitamkan wajahku dengan gelap, kegelapan milikmu. Yauma taswaddu wujuh adaika, pada hari engkau hitamkan wajah-wajah musuh engkau. Wah. Jadi di hari itu orang-orang ada yang gelap wajahnya, ya orang-orang sebelah kiri lah kira-kira, kelompok-kelompok yang celaka. Ada kelompok-kelompok yang dari jauh udah kelihatan sinar wajahnya tuh ya, ghurrin muhajjalin, bekas wudunya. Nah, ada doa seperti ini, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh auliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuh a'daik. Ada yang pendek, kata Syekh Nawawi ini, wal ahsaru, yang lebih pendek. Kalau mau diringkes nih, lebih ringkes lagi nih, min dalika, dari doa tersebut. Apa tuh doa yang pendek? Sama pada saat basuh wajah atau setelah basuh wajah, doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pendek, tapi redaksi pendek ini sama dengan yang di atas, jadi sama maksudnya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, artinya sama kayak di atas. Kemudian setelah baca doa tersebut, masih di wilayah wajah ini, wala tatruk tahlilal lihyatil kathif, wala tatruk tahlilal lihyatil kathifati. Ini masih proses membasuh wajah. Tadi sudah saya katakan di atas, kalau jenggotnya tebal, yang wajib dibasuh bagian luarnya saja, tapi memiliki kesunahan dia tahlil itu menyela-nyela. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa tuh, menyela-nyela gini, disodok-sodok begini jenggotnya pakai jari. Jangan tinggalkan olehmu tahlilal lihyatil kathifati, menyela-nyela. Menyela bukan nyela omongan, jadi sela-sela pakai jari, pakai jenggot yang tebal. Qabla ghuslil wajhi, sebelum basuh wajah. Ini berarti prosesnya pada saat basuh wajah, gitu aja. Kama qalahu Atiyatun taba'an lil Anani, seperti yang disampaikan oleh Syekh Atiyah ngikut kepada Syekh Anani. Illa idza kunta muhriman, kecuali apabila engkau sedang ihram, jangan punya jenggot tebel, wudu siram saja bagian luar,
Artinya jangan dibikin di sela-sela begini supaya air rata sampai bawah, walaupun itu hukumnya sunnah. Khawatir ada rambut yang kecabut, itu akan membatalkan. Itu maksudnya. Jangan sampai. Kenapa sih? Fatrukhu, maka tinggalkan. Maksudnya jangan lakukan proses tahlil ini. Hunya ke tahlil kembalinya. Kenapa harus ditinggalkan? Li khaufin titafis sya'ri, karena khawatir, karena takut tercabutnya rambut. Jadi lagi ihram itu emang harus hati-hati. Lagi tawaf, kalau orang yang ngaji ya kayaknya berebut pengen nyium Ka'bah itu, padahal kiswahnya itu kan bau wangi. Kalau sunnah, kalau tawaf sunnah masih mending, tawaf wajib berebut nempel Ka'bah. Nah, kan ada keterangan jangan sampai kena wewangian, bungkus ya, kiswah itu kan wangi. Ya biasa saja lah, pengen nyium Hajar Aswad ya nggak harus berebut. Nanti pas di tawaf sunnah, jangan pas rukun. Terus illa idza kunta muhriman fatrukhu li khaufin titafi syari kama atabadahu Ramli, seperti keterangan yang itu memang dipegang oleh Syekh atau Imam Ramli. Wa tabahu Ibnu Qasim wa Zayadi wa Sibramilisi. Ini imam-imam besar semua ini yang dicantumkan. Wa huwa, yang dimaksud dengan tahlil apa sih? Bi asabi'il yadil yumna. Jadi asabi'il yumna itu ini nih. Jadi nyela-nyela begini. Jangan punya jenggot tebal, dianjurkan, disunnahkan pada saat duduk begini, dari bawah. Min asfaliha, dari bawah. Jadi bi asabi'il yadil yumna, dengan jari jemari tangan kanan dari arah bawahnya lihyah. Lihyah itu jenggot. Ini menurut pendapat yang paling utama, alal afdoli. Wa mithluha kullu sya'rin, demikian juga wa mithluha, sama dengan proses tahlilnya jenggot, demikian juga kullu sya'rin, semua rambut yang tumbuh di bagian wajah. Namun kalau rambut selain jenggot mah yakfi ghuslu dhahirihi, cukup basuh bagian luarnya saja. Maksud bagian luar itu bukan berarti nggak boleh rata. Kalau bulu kan ada orang yang ada tai lalat ada bulunya, atau ada orang di sini bulu nih, ada kan orang-orang yang memang subur bulunya tuh, belum kumisnya, itu wajib sampai bawah tuh yang kumis. Makanya jangan asal basah doang. Yang tidak wajib habis bawah itu yaitu doang, jenggot doang, yang lainnya harus tembus sampai bawah. Ya pokoknya sebisa mungkin lah. Makanya dalam aturan itu kumis jangan panjang-panjang. Ya sedang lah, kayak kumis sedang itu. Maksudnya jangan sampai nyebrang mulut, jangan, nanti malah bingung kalau makan mie ayam. Nah, kalau jenggot bagus dipiara, jenggot kalau punya bagus, cakep. Sunnah itu jenggot itu. Kalau cakep, kalau jenggot jadi bang 2 lembar lah, nggak enak dilihatnya. Dipiara jenggot. Lalu summalsil yadakal yumna, setelah baca doa tadi tuh, terus proses basuh wajahnya sampai rapih betul. Ini wudunya wudu di Indonesia, lagi tidak di tempat yang antri, airnya cukup. Nah, kalau lagi antri nggak usah, kasihan yang antri, bengkerannya cuma 2, yang antri banyak. Ya biasa saja, sedang, nggak usah anu banget. Pokoknya yang penting rukunnya, sunnah-sunnahnya ya jangan. Ya ini kalau sempat dibaca silahkan, kalau hafal itu sebentar kok. Kemudian basuh tanganmu
yang kanan. Kemudian summal yusra, tangan yang kiri bergantian. Kalau wajah ingat sekaligus, nggak usah pipi kanan dulu baru pipi kiri, nggak usah, sekaligus wajah itu. Kan ada pipi kanan pipi kiri, gara-gara ada aturan kanan dulu terus pipi kanan dulu sebelah, nggak, sekaligus wajah. Nah kalau tangan tetap urutannya kanan dulu, kemudian kiri, dilakukannya 3 kali. Kesunahannya kalau wajibnya sekali, yang penting rata. Ma'al mirfaqaini, berbarengan, beserta. Ma'al mirfaqaini itu maksudnya beserta sikunya. Artinya sikunya harus dibasuh, bukan sampai siku, tapi beserta sikunya, include lah. Bahkan di sini sampai mana batasannya? Ila insafil adudaini, sampai pertengahan lengan, 2 lengan, berarti sampai sini. Kalau jadi 2 lengan tuh bukan ini, awas, yang dimaksud ini saking hati-hatinya emang di sini di Marokil Ubudiyah mah, di atas siku insafil adudain. Terus fa innal hilyata fil jannati, karena sesungguhnya hiasan di surga, tablughu, sampai itu hilyah, mawadi'al wudu'i, ke tempat-tempat anggota wudu kita. Jadi pengen kelihatan sinar yang menghiasi tubuh kita nanti, wudunya yang sempurna. Kalau ngikutin standar ya bisa, cuma kalau punya waktu ya sekali-kali wudunya yang maksimal. Nah, kok begitu penting sih wudu? Ya jelas lah, enggak wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah kok, karena ini syarat sahnya sholat. Nggak bisa kita iseng-iseng sholat, nggak usah pakai wudu, nyata-nyata memang nggak punya wudu mamanya, niatnya sholat, ya dosa. Nggak bisa iseng-iseng, dosa. Kecuali lagi ngajarin bocah, memang nggak niat sholat, tapi kalau niat sholli Allah, lah dia jelas nggak punya wudu, ya namanya main-main, nggak bisa. Beda kalau sedang latihan lain, sedang belajar lain. Wa harrik al-hatima al-khatima wa khallil qabla ghaslihi ma asabi'ahuma. Ini yang harus dilakukan ketika wudu, basuh tangan ini. Jadi tadi ingat, setelah wajah basuh tangan, kanan dulu baru kiri, nggak perlu juga kanan 3 kali kiri, nggak harus begitu, maksudnya harusnya nggak melulu begitu, kanan kiri boleh, terserah. Yang penting nih sekali, yang pentingnya, yang wajibnya. Nah 2-3 kali sunnahnya. Prosesnya kayak tadi. Apakah harus dari sini? Kan begitu suka ditanya. Enggak harus. Kalau datangnya dari keran boleh dari sini. Yang penting di sini, di atas siku. Nah, kalau orang tua kita dulu dibalong, jadi celubin, cawuk gini nih. Begitu, ada yang dijeburin, boleh. Yang penting judulnya rata. Ingat, berarti ma'al mirfaqo ini bukan sampai siku, tapi berarti beserta sikunya, harus lebih di atas dari siku. Kemudian waharrik al-khatimah, gerak-gerakan kalau lagi pakai cincin. Nah, saya gampang nyontohinnya. Kalau memang nggak mau dilepas, kalau saya seringnya dilepas, padahal cukup digerakin. Saya kurang sreg gitu, tetap aja dilepas. Cukup digerak-gerakin. Ini hukumnya sunnah, meskipun dia jelas longgar, harus digerakin supaya air itu rata. Terus wa khallil, dan dia renggangkan. Wa khallil itu maksudnya nyela-nyela. Qabla ghusli ma asabi'ahuma, pada saat membasuh tangan. Maksudnya begini, khallil tuh, ini ke sini, ini ke sini. Bukan begini, bukan. Kalau lagi basuh tangan yang wajib itu begini.
Namanya kalau dalam kitab fikih bahasanya tasbik. Ngapurancang makna Jawa saya ini. Jadi yang ini, di sela-sela begini. Ini sunnah, bukan begini, bukan. Bahwa nanti ada begininya nggak ada masalah, tapi harus ini dulu pada saat basuh tangan. Wa khallil qabla ghaslihima asabi'ahuma. Jadi maksud qabla ghaslihima itu nggak harus begitu dulu, nggak ya, pada saat proses basuh tangan tuh ada proses begini biar rata, bener-bener rata gitu. Wal aula fi takhlilil yadil yumna, proses paling utama pada saat menyela-nyela tangan kanan yang paling utama nih, ayyaj'ala batnal yusra, jadikan bagian dalam tangan kiri ala dhahril yumna, di atas tangan kanan, kayak tadi lah prosesnya. Terus wa fi takhlili yadil yusra, dan di dalam nyela-nyela tangan kiri bil aksi, sebaliknya. Berarti kalau ini dulu, begitu udah rata udah, terus ini supaya mendapatkan kesunahan. Khurujan min fi'lil ibadati, supaya terlepas, khurujan itu keluar dari pekerjaan ibadah. Jadi ala suratil ada, supaya beda, maksudnya kalau lagi cuci tangan biasa dengan lagi wudhu supaya beda dalam proses tasbiknya. Kan kalau cuci tangan mau makan begini kita, kadang-kadang ya begini aja lah. Ini mah wudhu, ini lagi ibadah ceritanya. Seperti itu supaya beda. Dan keterangan itu kadza fil Bujairami naqlan alal Hanis Saubari wabda bil yumna. Keterangan tadi dinukil dari kadza fil Bujairami, ini kitab-kitab gede semua nih. Itu ada dalam kitab Bujairami, dinukil dari Syekh Saubari. Terus yang dilakukan, yang mesti kita lakukan biasa selalu wabda bil yumna, melakukannya kanan dulu, jangan kiri dulu. Kalau umpama ada di antara kita yang iseng kiri dulu, sah, boleh, tapi nggak mendapatkan kesunahan. Kalau ngomong sah, yang penting rukunnya dapat, maksudnya fardunya dapat. Di antara tuh yang harus rata, kalau tangan harus rata, yang tumbuh apapun di tangan wajib tersiram oleh air, apapun itu. Nah, di dalam kitab yang lain, kalau nggak salah di Fathul Qori, di Fathul Lahir dijelasin, andaikan umpama jerijinya bukan cuma 5 pada 6, ya jangan hitungan normal kan jari 5, biarin yang satu masih sisa, nggak usah dibasuh, nggak begitu. Jadi termasuk tambahan jari yang ada itu wajib terbasuh oleh air. Ya, kan ada, naudzubillah min dzalik lah, ada kita lihat kan ada suka ada tambahan, itu wajib. Atau apa kutil apa-apalah, istilah apa ya, yang suka tumbuh di kulit itu semua jangan tersisa, harus tersiram oleh air wudhu, nggak boleh disisain. Beda ini kasusnya kasus lagi ngomongin yang normal, jangan tanya bagaimana kalau sedang luka, jangan, itu babnya beda, nanti bab tayamum itu. Nah, waqul, katakan, maksudnya ucapkan olehmu doa tentu inda ghuslil yumna, pada saat membasuh tangan yang kanan ada doanya. Nah, kalau tangan gampang, udah pada saat basuh tuh gampang. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma, ya Allah, anugerahkan kepadaku kitabku diterima dengan tangan kananku, wa hasibni, dan hisablah aku dengan hisaban yang enteng, hisaban yasira, hisaban yang ringan. Wah, kalau mau doa ini mantep banget itu. Atu-atu pakai kitabnya Adli, ada harokatnya tuh, gampang. Kalau beli di pasar ya ada, insya Allah. Terjemahan juga banyak yang sudah ada harokatnya.
ditelatenin apalagi tambah nganggur. Allahumma atini kitabi biyamini, ya Allah. Kan nanti kan kita akan mendapatkan buku nanti setelah dihisab apa nggak prosesnya itu. Nah kalau yang nerimanya tangan kanan itu ya tanda selamat, kalau yang nerima tangan kiri tanda seperti itu. Maka kita doa, ya Allah anugerahkan untukku catatan amalku, kitabku maksudnya, biyamini dengan tangan kananku, wahasibni dan hisablah aku. Asal maknanya begini, wahasib dan hisablah engkau ni untukku, ya kebanyakan kelamaan, hisablah aku hisaban yasiro dengan hisaban yang ringan, yang enteng. Wahwa yang dimaksud hisab di sini adalah al musamma bihisabil ardi, dengan hisaban di hari kiamat. Hisab itu ada hisab arad, ada hisab munakosah. Hisab arad itu ya hisab yang ya pokoknya nggak terlalu jelimet lah. Kalau munakosah itu sampai didedes lah, nanya itu dari mana, dengan siapa, apa saja, terus bagaimana caranya, wah sampai detil, sampai ruwet. Itu namanya munakosah. Nah kita andaikan kita termasuk orang-orang yang kelak dihisab di yaumil kiamah, maka hisaban kita hisaban yang ringan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau bisa ya jangan, gak usah pakai dihisab lah, langsung masuk surga. Ada yang gak dihisab banyak, gak dihisab bablas ke neraka ada. Ya, karena nggak ada yang perlu dihitung, udah gelap ngapain yang harus dihisab. Hisab itu kan mesti ada hitungan. Kalau udah gelap ngapain ada hitung lagi. Kalau jenengan kan ya ada terang ada gelapnya, ya kadang terang kadang gelap, ya timbangan kan ya dihitung, nanti berat kanan apa berat kiri kan, kira-kira begitu. Ya Allah. Kalau berat kiri ada kanannya ya lumayan, tapi direndam dulu. Nah, dah terus. Wa inda ghuslis shimali, dan berdoa juga, ucapkan maksudnya, asalnya begini, wa qul inda ghuslis shimali, asalnya begitu. Dan katakan olehmu pada saat basuh tangan kiri, tadi kanan sekarang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung aku bika denganmu, berlindung kepada engkau maksudnya, antu'tiyani engkau anugerahkan, engkau berikan, aku berlindung kepadamu, antu'tiyani itu agar engkau memberikan untukku. Tapi maksudnya jangan sampai, maksudnya begitu. Gimana makna bahasa Indonesia itu? Aku berlindung kepadamu supaya engkau ngasih kitab dan dengan tangan kiri, jangan sampai gitu. Makanya ada kalimat a'udzu itu maksudnya jangan sampai engkau ngasih catatanku dengan tangan kiri. Susah bahasa Indonesia saya, tapi begitu maksudnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai, nah itu, memberikan kitab catatanku dengan tangan, maksudnya menerima kitab begitu tuh. Kitanya itu menerima kitab. Kalau Allah memberikan, kitanya berarti menerima dengan tangan, berlindung jangan sampai. Amin waro idhri, atau dari belakang. Ini tanda masalahnya, banyak keterangan. Kalau tanda selamat, nerima kitab catatan dengan tangan kanan. Kalau tanda celaka, tangan kiri. Ya sudah setelan begitu, nggak disuruh nggak, ya sudah begitu. Makanya di sekarang berlindung, mohon kepada Allah. Tsummastawa ibra sakabil mashi. Nah, balik lagi ke proses wudunya. Doanya sudah kelar tuh tangan tuh. Kemudian ratakan roksaka, kepalamu. Kebetulan kepalanya ada rambutmu berarti. Kalau yang nggak ada rambut ya kepalamu, sebab nanti kepala yang tumbuh rambut. Mata juga kepala, ini kan sama kan, ada bagian di kepala.
Kalau memahami kepala itu mana sih? Ya di dalam ada mata, ada kuping, dan kepala. Di atas leher kan kepala sudah. Nah yang dimaksud kepala bagian tumbuhnya rambut. Nah kalau nggak ada rambut, ya kira-kira tumbuhnya rambut di mana? Nah ratakan. Dengan apa? Dengan air. Caranya bukan diguyur, tapi diusap. Saya panas. Siang kan kayak apa panasnya? Terus wudhu pas ngusap kepala diguyur, boleh? Boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Nah sunnahnya diusap, yang penting kepala yang memang bagian tumbuhnya rambut. Emang dia sudah nggak tumbuh rambut, kira-kira tumbuhnya di situ, pakai kira-kira. Jangan dipaksain harus tumbuh, orang nggak ada rambutnya. Itu maksudnya kepala itu. Nah, bil masih dengan diusap. Caranya bagaimana? Bi'antabulla. Ini bacanya harus kira-kira begitu, adik ini. Perhatiin, kalau ini boleh diharakatin silakan tandain. Ntar kalau salah nggak apa-apa, tinggal dibetulin. Bi'antabulla, dengan cara membasahi. Diantabulla dengan cara engkau basahi yadaika, dua tanganmu, maksud dua tanganmu itu dua telapak tangan. Waktu siqo, kemudian temukan setelah basah nih, siram atau dari guyuran keran, basahin aja telapak tangan. Terus waktu siqo, setelah basah, waktu siqo ru'usa asobi'i yadika al-yumna bil yusra watado'uhuma. Ini pelan-pelan. Setelah dibasahin, entah melalui keran atau ciduk atau dicelupin kalau memang airnya banyak. Terus temukan ujung jari jemari kita, tangan kanan dengan tangan kiri. Nanti keterangan jempolnya di sini, pelipis. Nah, begini nih. Temukan aja dulu, nggak harus trek, ketemu banget nggak, kira-kira aja temukan ujung ini. Ini dulu nih, telunjuk. Temukan. Ini nih, seret. Setelah itu letakkan itu keduanya ala muqaddimatir ra'si, depan muka. Maksudnya depan kepala. Begini kepala nih, bagian depan begini. Ininya depan, mohon maaf, centil-centil kuping atau di atas pelipis lah, pas di atas kuping. Nah, bukan begini, bukan. Caranya begini. Tangannya di sini. Nah, kemudian watadwa ibhamaika, ininya dua jempol ala sodraika, pelipis. Jempolnya ditaruh di pelipis. Pelipis mana pelipis? Ini kan? Pelipis kan ini kan? Kan gitu, bisa di sini, pokoknya pelipis lah, begitu tuh. Kira-kira aja temukan, gua harus trep rata, dia kan nggak rata masalahnya, kira-kira. Nah terus mundurin sampai gitok tuh, ini saya mananya gitok nih, apa sih gitok tuh? Setelah itu balikin, dah gitu, seperti itu. Jadi bi'antabulla yadaika wa tulsiqa ru'usa asabi'a yadikal yumna bil yusra wa tada'ahuma, maknanya kayak tadi, ala muqaddimatir ra'si wa tada'a ibhamaika ala sadghaika, letakkan jempolnya di pelipis, jadi pelipis kanan dan pelipis kiri. Setelah truk kayak tadi, ingat wa tumirrohuma, amarro yumirru, wa tumirrohuma, lewatkan kedua tangan gerigi tadi yang ketemu, ilal kofa, sampai punduk. Apa sih yang gitok saya nih, di belakang rambut bagian belakang. Itu mashur roksi yang paling utama. Apa cuma itu yang biasa tul begitu, boleh nggak? Boleh. 3 kali sunnah sama. Tapi kebanyakan ulama memberikan penjelasan dengan cara tadi. Boleh sekali cukup,
sunnah 3 kali maksimal. Tapi ingat, basah bukan disiram, cukup basah. Ada yang prakteknya, karena fikih ini sangat luas, ada yang model begini, seret, begitu dibalikin dia langsung ke kuping, sekali doang ada. Cuma guru-guru kita ngajarin pada saat telinga, mohon maaf, pakai air yang baru, bukan nerusin dari sisa yang, walaupun nerusin gak ada masalah. Sebab andaikan basahnya tangan bekas yang fardu, ini kan fardu nih, sirah, untuk sunnah boleh. Nah, gitu. Jadi kalau ngelihat temen, sahabat, saudara atau siapalah yang lihat wudunya begitu, ya jadi haru-harui, boleh, sah. Cuma kalau kita ya udah, ini 3 kali, 1, 2, 3, ini baru telinga, gitu. 3 kali, ya ruwet banget. Kalau saya pakai itu cuma sekali, red, kayak tadi sekalian. Saking malas ngulang-ngulangnya. Yang bagus tetap 3 kali. Nah, kemudian dilakukan semacam itu. Summa inin qalaba sya'ruka, setelah dibalikin rambut tuh lewat nih. Summa in qalaba, setelah kebalik sya'ruka, taraddahuma, kemudian balikin ke depan. Setelah ke sini maksudnya begini nih, balikin ke depan. Nah, supaya apa sih dibalikin ke depan tuh? Liyasilal ma'u li jami'ir ra'si, agar air itu bisa sampai ke seluruh kepala. Kalau ada rambut, ke seluruh rambut. Ya, nanti tuh sampai ada keterangan tuh. Kalau umpama yang tul itu yang tul, awas, ikut tul itu maksudnya di batas tumbuhnya rambut bagian dalam di atas. Jangan sampai tul ujungnya doang rambut, yang kalau rambut digeraikan keluar dari batas tumbuh, nggak sah. Umpama Kang Adli rambutnya lagi panjang karena habis di salon, sayang kalau terkena air, ambil ujungnya doang, truk, boleh, tapi dengan catatan ketika ujung rambut tersebut ketika digeraikan tidak keluar batas rambut, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai itu dilakukan, khawatir gitu. Sudahlah, bagian sini kan bisa truk diginiin, bagian sini bisa, bagian tengah bisa, apalagi kayak saya udah gak ada rambut, alah udah panas siramin aja gitu. Yang pas tadi kayak tadi, ideal kayak tadi. Jadi jangan sampai ujungnya doang, tapi begitu dilembrehakan, maksudnya digeraikan, dia keluar dari batas tumbuhnya rambut, malah nggak sah kalau begitu. Ingat. Nah, lanjut. Jadi ternyata dibolak-balik seperti itu maksudnya supaya air rata. Apa iya rata? Supaya rata. Namanya bukan dicabuk kok, basah doang. Masalahnya nanti begitu di hari kiamat kelihatan yang tul itu ya kelihatan kelap-kelip lah kira-kira. Yang rata ya mencorong lah. Semuanya kena kan gitu. Nah, ini pengen ngomongin yang utama gitu, namanya peningkatan lah, kualitas ya. Kualitas, berusaha. Fahadhihi ayil imraru warraddu marratun li'adami tamamil mashati bil imrari ilal qafa min ghairi raddin ilal mabda. Jadi fahadhil imrar apa sih? Melakukan bolak-balik tadi itu satu kali li'adami tamamil mashati bil imrar ilal qafa. Nanti ujung-ujungnya begini nih,
min ghairaddin ilal mabda fa illam yanqalid masyaallah fa illam yanqalid sya'ruka li safrihi aw li qasrihi aw adami fala turaddu li adamil faidati li isti'malil ma'i. Nih Andi, itu apa yang dilakukan tadi yang pakai contoh seret itu dihitung sekali, baru sekali. Jangan begini, nggak begini maksudnya 1, 2, nggak begitu. Jadi seret itu baru sekali, itu hitungannya baru sekali. Sekarang bagaimana kalau umpama palanya udah plontos atau rambutnya dikit? Nah, namanya orang sudah makin tua makin rontok atau botak, atau memang dia udah bakatnya gampang botak. Fa illam yanqalib, andaikan memang tidak dibolak-balik nih, sya'ruka di rambutnya, li sofri, karena memang sofri itu ya bisa dimaknain sedikit lah, selmana kuning sofri itu. Auli qasri, atau nah ini di sini nih, qasri itu cendek, rambutnya pendek, mungkin habis gundul berapa hari kira-kira begitu. Aw adami, atau bahkan nggak ada rambutnya. Nah yang model begitu mafalatu adu, nggak usah dibalikin, cukup begini doang kan, seret, nggak harus diginihin. Kenapa bisa begitu? Karena li adamil faidah, nggak ada gunanya, rambutnya juga nggak ada. Itu maksudnya. Nah, kayak jenengan kan rambutnya pada masih ada. Listi'malil ma'i fi ma la budda minhu, karena memang untuk menggunakan air yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Maksudnya begini, ada air perlu untuk yang lainnya, ngapain mau nggak ada gunanya kok dipakai gitu maksudnya. Nggak ada, cukup sekali saja, nggak usah dibolak-balik, rambutnya juga nggak ada. Terus wa huwa mashul ba'dil wajibi fala yuhsabu marratan saniyatan. Bon, taf'alu dzalika, terusin di sini biar nyambung. Kamu mengerjakannya, maksudnya mengerjakan tadi itu, meratakan tadi itu, seret truk gitu. Mengerjakannya berapa kali? Salasa marratin, 3 kali. Nah, tapi pakai air yang baru, jangan begini seret, ayo dibolak-balik, bukan, cukup. Gitu. Biar afdol, nggak usah disiram, nggak usah. Walaupun disiram juga nggak apa-apa kalau memang mau siram gitu, cuma nggak dapat kesunahan. Terus wa kadzalika ay fi'lat tahditsi, wa kadzalika demikian juga melakukannya 3 kali fi sairil a'dha'i, dalam semua anggota wudu. Kayak tadi, tangan 3 kali, wajah 3 kali, ngusap telinga 3 kali. 3 kali memang disunahkan. Lalu pada saat ngusap kepala tadi, ada doanya enggak? Ada. Doanya begini, wa qulillahumma, wa qul, katakanlah olehmu, Allahumma, ya Allah, ghassini, ya Allah, apa ghassini, tutupi aku, ghassini, tutuplah engkau kepadaku, maksudnya aku ditutupin, sebegitu tuh. Kalau bahasa Jawa enak, ghassini, nutupan panjenengan niing ingsun. Bahasa Indonesia apa? Tutuplah aku, kan begitu maksudnya kan? Ya Allah, tutuplah aku, ayo ghattini. Jadi kita kan lagi begini nih, terus ada doa, nutupnya pakai apa? Birahmatika, dengan rahmatmu. Nanggung sedikit lagi, selesai ini. Birahmatika, dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barokatika, wa anzil, dan turunkanlah olehmu ya Allah, alayya, atasku. Apa yang turun? Min barokatika, dari keberkahanmu ya Allah. Doanya keren banget. Wa adzillani, dan naungi aku, tahta dilli arsyika, di bawah naungan arasmu, yauma la dhilla illa dhilluk, di hari
yang tidak ada naungan kecuali naunganmu. Masya Allah, apa enggak keren itu doanya? Allahumma ghasyini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Wa fil azkari, dalam kitab azkar ada pengganti doa yang tadi tuh. Apa tuh penggantinya? Ini berarti Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi. Imam Nawawi mencantumkan, Syekh Nawawi mencantumkan doa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beda tuh, orang yang beda tuh. Apa doanya? Allahumma harim sya'ri, ya Allah haramkan rambutku. Itu makna singkat nih, makna singkat. Wa basari, dan kulitku, alan nar, masuk ke dalam neraka. Ya Allah haramkan rambut dan kulitku atas neraka. Maksudnya jangan masuk neraka, begitu maksudnya. Terus wa adillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, dan naungi kami, naungi aku nih, ya Allah aku naungi di bawah arasmu di hari yang tidak ada naungan atau perlindungan kecuali perlindunganmu. Itu doa pada saat ngusap kepala, ngusap rambut di kepala. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit lah ngelakonin gitu, bisa lama-lama, nggak usah sekaligus, pelan-pelan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fid akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.